Mendiamkan dengan sengaja dalam waktu yang panjang, tujuannya untuk menghukum, menyakiti. Jadi silent treatment ini termasuk kekerasan emosi. Targetnya membuat dia merasa bersalah, terus bilang gini, aku kan gini gara-gara kamu. Orang kalau didiemin, Bu, itu bikin otak bingung. Kalau otak udah bingung, bikin gak nyaman, dan itu menimbulkan rasa sakit. Dan rasa sakit karena emosi ini di otak itu tempatnya sama dengan rasa sakit karena fisik dipukul, itu sama ternyata, Bu. Otaknya tempatnya sama. Mungkin itu yang dibilang orang sakit yang tidak berdarah gitu ya. Niat ya, mulai sekarang enggak deh, enggak silent treatment sama pasangan, enggak silent treatment sama anak, ternyata sebegitu menyakitkannya. Kalau niatnya diam karena marah, karena ngambek, ya jadi dosa. Kalau niatnya diam, mau ngambil jeda sejenak, mau mengelola emosi saya, mau tarik napas, mau berpikir apa yang akan dilakukan, supaya nanti nggak malah marah-marah, supaya kalau saya ngomong malah nggak nyakitin pasangan atau nyakitin anak, berpahala. Kalau ibunya ngambek ke bapaknya, bisa kena ke anaknya. Dan ibu-ibu harus tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang orang tua lakukan, itu nanti jadi contoh buat anak. Merusak mental anak. Terjadi kan, terbukti ya, tadi ibu menyampaikan, anak saya jadi nggak berani nikah. Anak saya nyuruh saya pisah. Silent treatment dibolehkan nggak, Bu, dalam Islam? Banyak banget aturan yang dilanggar. Lah kalau ngediemin bersikap ma'ruf nggak? Enggak, berarti mendiamkan pasangannya. Itu melanggar perintah untuk bersikap ma'ruf. Hari ini siapa yang lagi di silent atau nyalent treatment ke pasangannya? Adakah? Ada nggak? Mudah-mudahan tidak ada ya, Bu ya. Pernikahan itu ya ada naik turunnya. Nah sekarang ini ada istilah baru, ada muncul lah belakangan ini, bukan istilah baru sih, muncul belakangan ini yang lagi tren adalah silent treatment. Ya, sampai nggak usah disebutin nama deh, ada artis yang sampai bercerai karena dia ngerasa di silent treatment. Apa sih silent treatment itu gitu ya, Bu? Cicing nih, bener nggak sih? Ya, pasangan bercerai, dan memang penelitian di Amerika itu, Bu, perasaan masih rame ya. Oh, anak-anak, bukan ibu-ibu ya yang rame ya. Oke. Di Amerika sendiri hasil penelitian 70% orang pernah ngerasa di silent treatment. Gitu. Ya. 75% orang bahkan merasa di silent treatment. Nah, apa sih silent treatment itu? Diam dengan sengaja. Gitu ya, Bu ya. Diam dengan sengaja. Tujuannya untuk apa? Untuk menghukum, untuk menyakiti, untuk apa lagi di sini? Untuk menghukum, menyakiti korbannya. Korban itu bisa pasangan, bisa teman, bahkan bisa anak. Ya. Untuk tujuannya itu, diam dengan sengaja dengan tujuan untuk menghukum atau menyakiti. Gitu. Membuat orang tuh merasa bersalah, biar sadar gitu. Nah ini yang namanya silent treatment. Diamnya diam dengan sengaja dan berkepanjangan. Biasanya sih terjadi karena lagi ada masalah. Gitu. Ini silent treatment. Nah kemudian bentuk-bentuknya tuh banyak macamnya, saya tuliskan di belakang. Bentuk-bentuk silent treatment, ya nyuekin, mengabaikan, diajak ngomong. Kalau diajak ngomong nggak tahu deh,
bahkan nggak dilihat matanya, terserah deh. Ya, udah nggak pernah cerita lagi. Ya, ada yang pernah mengalami hal yang saya tuliskan di atas? Pernah? Boleh cerita, Bu? Maaf, mic-nya. Boleh cerita deh. Diblokir, WA-nya diblokir. Ibu kerudung hijau. Punten sampai sekarang belum hafal nih pada. Mangga Ibu. Ada yang pernah mengalami? Gimana Bu ceritanya? Masih apa udah beres sekarang? Oh, udah selesai. Iya. Maksudnya selesai apa nih? Bubaran. Oh, karena diperlakukan silent treatment itu. Oh, punya dunia lain ya, Bu ya. Maksudnya bukan yang dunia asik sendiri. Oh, oke. Oke, Bu, gimana waktu itu rasanya Ibu di silent treatment, didiemin aja? Kesel. Oh, dia cari kebahagiaan sendiri, aku juga cari kebahagiaan sendiri. Oke. Keren Ibu, ada solusinya ya, nggak jadi sakit karena dampak dari di silent treatment ini bisa macam-macam ya. Oh, anaknya gimana Bu? Gak mau nikah gara-gara takut dapat orang yang silent treatment. Ternyata dampaknya sampai menimbulkan trauma ya. Oh, anaknya yang nyuruh ibu pisah sama bapaknya sampai karena melihat bagaimana ibu diperlakukan, benar-benar perlakuannya silent treatment ya Bu. Baik, ibu makasih ya Bu ya, udah berkenan cerita jadi pelajaran buat kita semua bagaimana ibu di silent treatment dan dampaknya. Nah, Bu, orang-orang ngelakuin silent treatment itu alasannya apa? Macem-macem alasannya. Ada yang alasannya kecewa, ya udah diemin aja. Udah males, ya berbagai alasan. Ada lagi yang alasannya ya udah pengen meredakan emosi, mendingan saya diem aja daripada emosi. Daripada juga kalau ngomong ntar yang ada perang besar. Ya malah pasangan tersakiti dan sebagainya. Banyak sih alasannya. Emang ada juga yang sengaja memang tidak mau bertanggung jawab karena dia ngerasa salah, ya udah deh aku mending diem aja gitu. Atau memang tujuannya menghukum pasangannya, menghukum anak atau menghukum temannya. Itu. Jadi alasannya tuh antara lain seperti itu. Alasan orang-orang melakukan silent treatment. Kalau waktu itu bilang nggak Bu, ada nggak Bu alasannya? Alasannya kenapa dia? Oh, ada lagi yang ternyata tambahannya belum ada di sini. Karakternya pendiam. Tapi kalau pendiam juga kalau peduli sama istri dan anak kan nggak diam aja ya, pasti akan berusaha ya. Berarti bukan cuma pendiam, cuek juga kali ya Bu ya? Pendiam, cuek, mungkin nggak peduli gitu ya Bu ya. Tugasnya hanya cari duit. Iya. Ada ya yang seperti itu ya, faktanya dihadirkan. Makasih ya Ibu ya udah berkenan sharing, tapi udah sembuh kan lukanya ya Bu ya? Kalau Ibu kalau ngomongin kayak gini masih ada nyeseknya atau ya udah cerita aja? Masih? Oh masih. Wah, itu Ibu berarti perlu nih ya melakukan proses healing terus. Kalau sudah sembuh itu ya udah Ibu kalau udah cerita aja buat pelajaran buat ibu-ibu yang lain ngalamin kayak gini gitu. Pernah. Oh, gara-gara itu. Tapi masih ternyata Bu. Ayo terus dijalanin. Prosesnya dijalanin terus. Ibu udah bisa nulis kan ya waktu itu ya. Nah, nulisnya dijalanin. Ya.
Nah, itu alasan orang-orang melakukan silent treatment. Nah, sengaja memang untuk memutus hubungan silaturahmi, ya udah mending diem aja. Ada lagi yang, nah ini tadi dampaknya, ternyata dampaknya bisa sampai ke anak ya. Ya, dampak pada pasangan itu bisa orang kalau didiemin, Bu, itu bikin otak bingung. Kalau otak udah bingung, bikin gak nyaman, dan itu menimbulkan rasa sakit. Dan rasa sakit karena emosi ini di otak itu tempatnya sama dengan rasa sakit karena fisik dipukul, itu sama ternyata, Bu. Otaknya tempatnya sama. Mungkin itu yang dibilang orang sakit yang tidak berdarah gitu ya. Itu emang benar karena memang tempat sakitnya itu sama. Di bagian otaknya itu sama. Jadi didiemin itu juga menimbulkan rasa sakit yang sama dengan dipukul. Apalagi kalau berkepanjangan ya lebih sakit lagi. Nah, nyakitin hati udah pasti ya, micu stres. Ya orang kok didiemin lama-lama jadi stres. Nih aku udah nggak nyaman, dianggap apa enggak sih, aku berarti apa enggak sih, gitu. Ya, untung ibu dulu masih, ya udah dia sendiri, aku cari senang sendiri gitu ya. Untung itu kan cara ibu healing, cara ibu bertahan. Gitu. Nah, merusak percaya diri orang. Orang yang didiemin itu, aku salah apa ya, gitu ya, aku nggak dihargai. Dan ibu hati-hati, ada di sini yang ke anaknya melakukan silent treatment? Ada? Sebentar. Nah, beda ya, harus dibedakan silent treatment dengan mengambil jeda sejenak. Ngambil jeda sejenak beda ya. Ngambil jeda sejenak untuk terus nanti mau ngelakuin apa, beda. Kalau silent treatment itu emang bener-bener ngediemin. Jangkanya panjang kalau silent treatment itu. Beda, udah kayak musuhin lah. Emang silent treatment ini targetnya menyakiti, targetnya menghukum, targetnya membuat dia merasa bersalah. Terus bilang gini, aku kan gini gara-gara kamu. Ada nggak yang masih suka diam terus bilang, aku kan gini gara-gara kamu? Ada nggak yang masih suka marah, mama marah nih gara-gara ayah, mama marah nih gara-gara kakak? Masih ada yang suka gitu nggak? Nah sama si pelaku silent treatment ini juga menggunakan diamnya itu dengan untuk playing victim, nyalahin orang. Padahal kita kan dihisap masing-masing ya Bu ya. Iya nggak bisa kita gara-gara ayah nih, aku jadi ya udah gara-gara ayah jadinya aku diem. Ya enggak, kita dihisap masing-masing. Si ayah dihisap atas perilakunya, kita dihisap atas perilaku kita. Si kakak dihisap atas perilakunya, kita dihisap atas perilaku kita, ngedidik dia. Gak bisa Bu, nanti dia Allah gini, kenapa kamu marah-marah? Ya karena anak saya gak bisa dibilangin. Gak bisa. Bukankah aku sudah melarang kamu untuk marah-marah? Ya gimana anaknya gak bisa dibilangin? Gak bisa alasannya kayak gitu. Oke ibu-ibu ya, ini dampaknya loh Bu, bahaya ini banget. Komunikasi memburuk. Ya pasti malah jadi makin terputus ya, dan memperuncing konflik, merusak hubungan ini tadi, merusak mental anak. Terjadi kan terbukti ya, tadi ibu menyampaikan, anak saya jadi nggak berani nikah, anak saya nyuruh saya pisah. Padahal ayahnya masih kerja, masih menafkahi ya Bu ya, masih. Tapi ternyata diam, silent treatment itu mengganggu sekali ke mental anak. Nah, di sini siapa yang kalau ngambek diem? Berapa lama? Berapa lama? Bu, nanti itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Tergantung apa? Tergantung niat. Kalau niatnya diem karena marah, karena ngambek, ya jadi dosa.
Kalau niatnya dia mau ngambil jeda sejenak, mau mengelola emosi saya, mau tarik napas, mau berpikir apa yang akan dilakukan, supaya nanti nggak malah marah-marah, supaya kalau saya ngomong malah nggak nyakitin pasangan atau nyakitin anak, berpahala. Ya, tergantung niatnya. Gitu. Oke Bu, udah kebayang dampaknya silent treatment ya? Jadi prosesnya kayak gitu Bu. Didiemin itu bikin otak bingung, apalagi didiemin sama orang yang kita cintai, yang kita sukai, yang kita butuhkan. Tuh Bu, anak, suami itu membutuhkan kita. Kita juga di sini bisa jadi membutuhkan pasangan. Kalau didiemin sama pasangannya, ibu-ibu kan juga otaknya jadi bingung. Kalau otak udah jadi bingung, resah, itu bisa merasa sakit, dan sakitnya tuh posisinya sama kalau dipukul di bagian otak itu. Dampak sosialnya udah rusak hubungan. Ini bahayanya. Bahkan sampai anak juga bisa kena mental anaknya. Gitu. Mudah-mudahan Ibu, nama anaknya siapa Bu? Siapa? Bintinya siapa? Ibu sebutin namanya, kita doain yuk. Kita baca Al-Fatihah, semoga lukanya Allah sembuhkan dan Allah kasih jalan keluar, semangat, berani untuk menikah. Ya, boleh Ibu sebutin namanya aja. Binti, terus, udah satu aja. Sophie, oke. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan lukanya. Allah lapangkan hatinya. Allah buat ridho hatinya atas ketetapan Allah, dan dimudahkan untuk datang jodohnya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, karena memang kalau luka dari orang tua itu ini banget Bu, harus peduli kita gitu ya, harus diperhatikan. Nah itu dampaknya. Udah kebayang ya Bu ya dampaknya silent treatment. Jadi masih mau melakukan silent treatment gak Bu? Enggak Bu. Oke, niat ya mulai sekarang enggak silent treatment sama pasangan, enggak silent treatment sama anak. Ternyata sebegitu menyakitkannya melakukan silent treatment, itu sangat menyakitkan. Bahkan bisa ke anak sama loh. Kalau ibunya ngambek ke bapaknya, bisa kena ke anaknya. Dan ibu-ibu harus tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang orang tua lakukan, itu nanti jadi contoh buat anak. Nanti anak kita juga kalau punya masalah ya nggak beda-beda jauh, gitu. Ya, nah maka penting banget kita untuk memahami, menjauhkan diri dari karakter ini. Nah, yang harus diketahui bahwa silent treatment ini sebenarnya termasuk KDRT, kekerasan kalau di rumah ya dalam rumah tangga, cuman nggak bisa didakwakan, ya nggak bisa didakwakan. Tapi padahal ini kekerasan Bu, ya kekerasan apa? Kekerasan emosi. Jadi silent treatment ini termasuk kekerasan emosi. Kekerasan emosi itu ada yang sifatnya verbal. Sifatnya verbal tuh ngomong, kamu mah payah, kamu tidak bisa diandalkan, aku hidupnya susah sejak sama kamu. Naon deui ta sinetron Indosiar kali ini. Atau kalau ke anak nggak bisa dibilangin, bebel amat sih. Nah itu juga kekerasan yang bentuknya verbal. Ada lagi kekerasan yang non verbal. Kekerasan non verbal itu bisa diem, ternyata kekerasan non verbal. Ya, atau ekspresi wajah, nggak ngomong sih tapi gini. Itu juga kekerasan
nonverbal. Gitu. Kayak Bu ya, kita harus paham ini termasuk, harusnya ini masuk nih di KDRT. Orang bisa bikin orang sampai sakit kok gitu. Ya. Nah, kalau dalam pandangan Islam sendiri gimana nih silent treatment? Sebelum kita mengatasinya, bagaimana Islam memandang silent treatment? Nah, dalam Islam ada hukum-hukum yang bentuknya perintah untuk bersikap ma'ruf terhadap pasangan. Ya, itu ada perintahnya kepada pasangan itu harus bersikap ma'ruf. Yang namanya ma'ruf itu bersikap baik. Yang namanya baik sama pasangan itu apa? Islam ngasih petunjuk. Berwajah ceria, senyum, melayani, berbicara dengan lembut, berdandan, gitu. Bahkan laki-laki juga diperintahkan nanti ayatnya. Kemudian ada perintah untuk bermusyawarah ketika ada masalah dalam Islam. Kemudian dalam Islam juga ada perintah untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Islam juga ada larangan mendiamkan orang lain lebih dari 3 hari. Tapi jangan mentang-mentang, oh 3 hari ya, kalau begitu saya sehari kurang lama dong. Nggak kayak gitu. Kemudian larangan untuk memutus silaturahmi. Ini ada hukum-hukum ini. Jadi silent treatment itu melanggar hukum-hukum yang ini. Ya, nih larangan perintah untuk memperlakukan pasangan dengan ma'ruf, walahunna alaihinna bi ma'ruf. Dan kamu itu atas mereka itu harus melakukan hal yang ma'ruf. Tadi ma'ruf itu berwajah ceria. Masihkah ibu-ibu berwajah ceria di depan suaminya? Masih cantik kayak kalau keluar rumah enggak? Kalau keluar rumah pada gelis nih. Di dalam apakah masih memperhatikan? Sahabat Nabi, saya lupa. Itu mengatakan aku itu berdandan. Salah satu ma'ruf itu adalah beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa aku itu berdandan sebagaimana aku ingin istriku berdandan. Bapak-bapak itu, apa maknanya dari pesan tersebut, Bu? Bapak-bapak itu senang istrinya dandan. Ya, bukan di rumah pakai daster. Wow, enak ya gitu. Gak enak dilihat. Ya, Ibnu Abbas menyatakan, aku itu berdandan sebagaimana aku ingin istriku berdandan untukku. Itu namanya ma'ruf, bukan cuma nuntut istri gitu. Ya, kemudian kalau Rasulullah itu sebelum masuk rumah ngetuk rumah lalu berdiam sebentar. Kenapa? Rasulullah memberikan kesempatan istrinya untuk berdandan. Ibu ari bapaknya pulang, gimana dengar suara mobilnya, motornya? Buru-buru dandan atau lagi capek gitu, malah rebahan. Ya, Rasulullah itu mengetuk dan memberi waktu untuk apa? Memberikan kesempatan untuk berdandan. Itu masing-masing bersikap ma'ruf, bersikap baik. Lah kalau ngediemin bersikap ma'ruf enggak? Enggak, berarti mendiamkan pasangannya. Itu melanggar aturan ini. Perintah untuk bersikap ma'ruf kepada pasangannya. Dan bersikap ma'ruf itu bukan hanya istri ke suami, tapi suami ke istri juga diperintahkan. Maka malah di sini perintahnya kepada laki-laki. Aku berdandan sebagaimana aku ingin istriku berdandan untukku. Itu pesannya Imam Ibnu Abbas. Kemudian perintah untuk bermusyawarah. Ketika ada masalah bermusyawarah, nanti di belakang juga kita bahas lagi. Kemudian perintah untuk mendamaikan orang yang berselisih. Jadi kalau ada yang berantem didamaiin, bukan dikomporin.
perintahnya di dalam Islam. Jadi ada perintah untuk yang terkait dengan silent treatment gitu loh. Artinya apa? Maka yang berselisih juga berusaha untuk berdamai, bukan malah diem-dieman. Gitu. Orang yang di luar kalau melihat didamaiin. Kalau sekarang apa Bu? Kalau melihat orang berantem, bukan urusan saya. Ntar dibilang apa? Ikut campur. Nah, itu udah lain lagi konsepnya, udah jauh dari Islam konsepnya. Ya. Kemudian tidak boleh mendiamkan muslim yang lain lebih dari 3 hari. Itu bentuk mendiamkannya, memalingkan pandangan, pura-pura nggak ngeliat. Gitu. Ya, dan terakhir tidak boleh memutus silaturahmi. Bahkan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Gitu. Itu pandangan Islam. Berarti silent treatment dibolehkan nggak Bu dalam Islam? Banyak banget aturan yang dilanggar. Apa aja Bu? Perintah untuk bersikap ma'ruf. Yang kedua, perintah untuk bermusyawarah. Yang ketiga, perintah untuk mendamaikan orang yang berselisih. Yang keempat, larangan lebih dari diem-dieman lebih dari 3 hari. Yang kelima, larangan memutus silaturahmi. Itu yang dilarang. Dan itu yang dilanggar ketika orang melakukan silent treatment. Apa tadi silent treatment Bu? Mendiamkan dengan sengaja dalam waktu yang panjang, tujuannya untuk menghukum, menyakiti. Itu ya nggak boleh, udah semua dilanggar. Gitu. Nah selanjutnya bagaimana nih sebenarnya pernikahan dalam Islam? Pernikahan dalam Islam itu kalau di kitab Nizamul Istima'i fil Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu mengatakan pernikahan itu adalah persahabatan. Ya Bu, pernikahan itu persahabatan. Ibu dengan pasangan ibu itu adalah persahabatan. Istri sahabat suami, suami sahabat istri. Bukan bos dan bawahan. Ini yang harus difahami. Ya Bu, persahabatan. Kebayang nggak maknanya persahabatan Bu? Maknanya bestie-nya. Bestie itu gimana sih? Pengen ketemu, pengen deket-deket, seneng ngobrol. Itu bestie. Apa-apa diomongin. Yang receh-receh juga diomongin. Ngomongin nggak perlu yang logam mulia gitu ya. Nggak perlu masalah yang berat yang diomongin, yang receh-receh juga diobrolin. Itu bestie. Bayangin ibu dan pasangan ibu, itulah tujuan pernikahan dalam Islam. Gitu ya. Jadi bukan bos dengan bawahan. Nah, yang namanya persahabatan itu pasti butuh komunikasi, ya nggak Bu? Butuh komunikasi. Nggak mungkin diem-dieman gitu. Ya kalau diem-dieman nggak akan tercapai, nggak akan terwujud, gitu. Kepuasan lahir dan batin. Ya itulah pernikahan di dalam Islam. Jadi Islam memandang suami istri itu adalah sahabat. Ibu-ibu ada yang pernah gitu ya? Pernah nggak punya pandangan yang lain selain persahabatan pernikahan itu? Ada nggak yang pernah punya pandangan lain tentang pernikahan? Islam melihat pernikahan itu persahabatan. Mungkin karena kalau saya pernah Bu menemukan ya karena ada perintah bahwa perintah istri taat kepada suami, maka yang namanya pernikahan itu adalah kungkungan, penindasan, ikatan, ketaatan istri sama suami. Ada yang pernah dapat pandangan seperti itu tentang pernikahan? Itu pandangan yang tidak tepat Bu. Ya, taat itu memang karena Allah memberikan itu pada suami. Lalu istri taat pada suami dalam rangka mencari keridhaan Allah.
Tapi suami yang Allah berikan padanya wewenang untuk ditaati istri, Allah perintahkan kepada suami untuk bersikap ma'ruf, membuat istrinya nyaman, membuat jadi rumah tangga itu persahabatan. Kenapa harus ada ketaatan? Ya kalau nggak ada ketaatan, rumah tangga juga goncang seperti rumah tangga zaman sekarang. Nggak menjadikan suami itu pemimpin yang harus ditaati. Sama kok, kita selevel kok, bahkan gajiku lebih gede dari suamiku. Apa yang terjadi rumah tangga yang kayak gitu? Rapuh, ya nggak Bu? Rapuh. Islam meletakkan istri, kepemimpinan itu pada suami untuk ditaati oleh istri. Nah, dan ketika istri taat, dia tahu dia dapat pahala. Tapi Allah juga memerintahkan para laki-laki ini untuk bersikap ma'ruf kepada istrinya. Pada saat itu dia dapat pahala. Kewajiban suami bukan cuma nafkah. Bersikap ma'ruf itu adalah kewajiban lain selain nafkah yang Allah berikan kepada para suami. Ya, jadi kalau ada suaminya nggak ma'ruf gitu ya, pulang capek, terus ngomel, ayah senyum ya. Ayatnya ada, suruh ma'ruf sama mama, boleh nyampein itu. Karena yang kayak gini jarang dibahas. Yang banyak dibahas adalah ketaatan istri. Padahal wajib ma'ruf itu juga ada. Gitu ya Bu, itu pernikahan di dalam Islam. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan ketika menghadapi orang yang melakukan silent treatment? Tapi sebelum ngebahas menghadapi orang yang melakukan silent treatment, kita dulu harus meniatkan jangan sampai jadi orang yang melakukan silent treatment. Biasanya orang yang suka melakukan silent treatment itu orang yang gimana Bu? Pundungan. Tahu pundungan Bu? Ngambekan, nggak bisa menyampaikan, tidak terbiasa berkomunikasi. Akhirnya dia memilih pundung, memilih diam. Atau memang pernah kecewa. Tapi setelah kita paham dampaknya silent treatment itu kepada orang-orang di sekitar kita, mudah-mudahan kita semua di sini mau ada yang biasa pundungan, ngambekan. Oke lah, kalau kemarin tadi ada yang bilang berapa jam Bu pundungnya? Sehari. Siapa yang masih pundung sehari? Nggak nyampe. Jadi berapa jam pundungnya Bu? Sejam setengah. Oke, yang sekarang pundungnya masih 3 jam. Meniatkan diri mengurangi. Nanti lama-lama kalau makin berkurang, aku lagi pundung ya, bolehlah 2 jam. Lalu merubah niat. Ya, merubah niat. Aku diem bukan pundung, ya Allah bukan pundung ini gitu ya. Dirubah niatnya. Aku diam ini karena aku mau menenangkan diri, ngambil jeda sejenak, mau mikir, mau nguatin mental. Biar nanti kalau ngomong sama suami, biar nanti kalau ngomong sama anak tidak menyakiti mereka. Beda nggak Bu? Beda, pahalanya beda. Nah, nanti 2 jam dah, sekarang mah 2 jam. Kasih reminder tet, ya udah senyum. Dengan niat yang berbeda. Terus berkurang jadi sejam. Nah, kalau kita membiasakan diri terus lama-lama, kita nggak akan mudah pundung. Nggak akan mudah men-silent orang lain dengan alasan nge-treatment. Oke Bu? Ya, kita niatkan nih, kita yang udah tahu ilmunya, yang sudah tahu hukumnya menurut Islam. Apa hukum yang dilanggar? 1, ketika kita melakukan silent treatment, hukum yang dilanggar apa? 1, perintah bersikap ma'ruf. Yang kedua, perintah bermusyawarah. Yang ketiga, belum, masih ada perintah dulu, itu larangan. Perintah mendamaikan orang yang berselisih. Orang aja suruh damaiin, masa diri tidak didamaikan. Yang keempat, larangan mendiamkan lebih dari 3 hari. Yang kelima, larangan
Memutus silaturahmi. Itu hukum yang dilanggar. Setelah kita tahu itu, maka kita oke, mulai sekarang aku nggak silent treatment, ngurangin baper, ngurangin betean, ngurangin pundungan. Kalaupun aku diam, diniatkan untuk mengambil jeda, untuk mengelola emosi, bukan untuk pundung, bukan untuk nyakitin pasangan, bukan untuk biar dia tahu kalau aku lagi sakit hati, bukan untuk seperti itu. Ya, nah, apakah perlu disampaikan? Disampaikan, tapi caranya nggak kayak gitu. Nanti kita bahas. Oke ya Bu, itu dulu poinnya. Kita nggak melakukan. Kita melatih diri berusaha untuk tidak melakukan silent treatment pada orang-orang di sekitar kita karena udah tahu dampaknya. Dan ternyata banyak hukum yang dilanggar. Yang selanjutnya adalah gimana kalau ngadepin orang yang lagi silent treatment. Entah suami, entah besti, entah anak, bisa jadi anak ya ngediamin ibunya. Apa yang harus dilakukan? Nih, ini dulu yang harus dilakukan. Oh, yang nggak boleh dilakukan dulu deh. Yang nggak boleh dilakukan, satu, nggak boleh marah-marah. Didiemin, enak aja didiemin. Kamu mah tega ya ngediemin, kamu tuh orangnya baperan. Tahu nggak bahayanya? Kamu tuh melanggar 5 hukum. Gak perlu. Oke Bu, jangan marah kalau di silent. Kemudian jangan juga mohon-mohon, jangan gitu dong, maafin aku dong, ya aku sedih deh kalau kamu gitu-gitu. Juga nggak perlu. Ya, ntar tambah-tambah dianya. Jangan marah, jangan mohon-mohon, dan juga jangan merasa bersalah. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya harus merasa bersalah. Gitu. Kayak saya kemarin, itu suami saya sempat ngediemin setengah hari. Nggak nyampe setengah hari, orang saya masih dianterin ke itu mau ngisi kajian. Gara-gara gas habis, terus saya bilang ntar aja deh, kok nggak buru-buru masak. Ada pemanas air, lauk juga nggak perlu, udah ada gitu. Tapi dianya kekeh, Abi aja deh yang beli. Akhirnya beliau yang beli. Dan kalau beliau yang beli, saya yang harus masang sendiri kan. Kebetulan pas masang ngeses terus, nggak sukses-sukses. Sekali, 2 kali udah dibilangin ntar aja. Dibilangin ntar aja, pesen sama si abang biar dianterin, biar dia yang masang. Gini deh jadinya. Gitu kan. Terus suami saya langsung gini, ya udah deh bikin kapok. Udah dibantuin malah marah-marah. Astagfirullahaladzim. Dia diem, saya juga diem karena saya juga susah nggak sukses masang gas. Tapi pas mau pergi, ya nggak ada yang nganterin. Rugi sendiri kalau diem-dieman. Akhirnya pas suami udah rapi, Abi mau nganterin nggak? Iya mau. Abi maaf ya. Ya minta maaf kalau salah, kalau nggak salah ya nggak usah merasa bersalah. Kalau saya salah, apakah susah bilang maaf? Susah. Orang kan alokasi manusia itu wajar Bu kalau bilang maaf susah karena Allah memberi kita namanya naluri bako. Naluri menjaga eksistensi diri, dan setan nungganginnya di situ. Naluri bako tuh netral. Ya. Fungsinya untuk manusia bertahan diri. Ketika ada bahaya, naluri bako ini yang bekerja. Nah, tapi yang netral ini bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Dosanya ketika setan nunggangin dan kita ngikutin. Kata setan, kan emang juga salah. Udah dibilangin gak usah, bikin susah. Kalau ngikutin setan ya kayak gitu. Ya wajar, jadi kita merasa males minta maaf, itu wajar. Karena ada naluri bako. Yang gak wajar kalau terus mengikuti. Itu berarti kita ngikutin arahan setan gitu Bu ya. Gak usah juga membalas. Ya udah diem, orang yang dia diem duluan ya udah aku diem. Mau berapa lama? Emang kuat-kuatan siapa? Ntar juga minta makan sama aku.
Lama-lamaan jadinya rugi sendiri. Ya, kemudian juga apalagi sampai ngancam-ngancam pisah. Kalau masih sekali dua kali di silent treatment. Ya, kecuali memang sudah parah banget. Oke Bu, itu yang tidak boleh. Nah, yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan itu sudah Allah tuliskan. Tadi Bu Ifah membacakan di surat Ali Imran. Ini yang harus dilakukan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatim minallahi lintalahum. Dan dengan karena rahmat Allah, berlemah lembutlah terhadap mereka. Lagi didiemin disuruh lemah lembut. Tapi Allah yang memerintahkan. Ya Bu ya. Ya tenang aja, kita tenang dan tetap bersikap lemah lembut. Tadi nggak kebawa marah. Tetap diperintahkan untuk lemah lembut. Itu makanya tadi perlunya mengambil jeda sejenak. Perlunya ini astagfirullahaladzim, oke ya Allah, kuatkan mentalku mau bersikap baik. Jadi nomor satu tuh lemah lembut Bu. Kalau ini masalah apapun dihadapinya dengan ini. Kenapa? Karena kalau kamu berhati keras dan berbicara kasar, makin jauh. Kenapa harus lemah lembut? Kabur makin jauh. Makanya diam dibalas dengan diam itu akan memutus hubungan. Jadi makin jauh. Ya, maka akan menjauh dari sekitarmu. Kemudian satu, bersikap lemah lembut. Yang kedua, fa'fu anhum. Nomor dua, dia nggak usah minta maaf, dimaafkan. Gitu. Dia yang ngediemin, kenapa saya yang harus maafin? Allah yang memerintahkan. Bukan saya. Mau dapat pahala apa enggak? Ya udah gitu. Itu Allah memerintahkan, maafkan dia. Dan kita tahu sesungguhnya energi memaafkan itu dampaknya besar sekali. Dan energi tidak mau memaafkan dampaknya pun besar sekali menyakiti diri kita. Karena sesungguhnya ketika kita memaafkan, tubuh ini akan mengeluarkan hormon bahagia. Tubuh ini akan mengeluarkan hormon kalau saya lupa namanya. Adrenalin, terus temennya adrenalin, oksitosin. Hormon-hormon bahagia, hormon-hormon baik itu akan dihasilkan ketika kita memaafkan. Memaafkan itu kan memberi Bu tanpa diminta. Sama Ibu sodako gimana rasanya Bu? Kenapa sodako duitnya keluar kita bahagia? Hormon-hormon baik itu dihasilkan oleh otak. Sebaliknya ketika kita tidak memaafkan, ketika kita genggam kemarahan, dia sih gitu, udah dia yang salah, dia yang ngediamin, udah diajak ngomong masih ini. Kalau nggak memaafkan nomor satu, nyakitin diri sendiri. Ibu didiemin itu sesungguhnya dia menusuk ibu dengan pisau yang tak terlihat. Sehingga ibu terluka. Itu luka yang gak berdarah-darah. Nah, terus ibu kesel tidak memaafkan itu terus nusukin kita, luka itu makin besar. Belatinya gak kita lepas. Maka di sini Allah memerintahkan fa'fu anhum. Ya Bu ya, setelah bersikap lemah lembut maka fa'fu anhum, maafkan dia. Langkah selanjutnya wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun.
Ya Allah, maafkan suamiku ya Allah. Dia kan harusnya ma'ruf tapi dia tidak melakukan itu. Mohon diampuni, aku ridho ya Allah. Ya Allah, maafkan anakku ya Allah. Apalagi kalau anak. Ya Allah, maafkan mertua aku ya Allah. Udah dimasakin masih koman aja. Gitu. Ya Allah, maafkan mertua aku ya Allah. Salah aja yang aku omong. Ini Bu, memaafkan kitanya. Kalau memaafkan itu kita, kalau memohonkan ampun itu buat dia. Mintakan sama Allah. Dan ingat Bu, ketika kita mendoakan orang, memohonkan ampun orang, apalagi orang itu menyakiti kita dan orang itu nggak tahu, maka 1000 malaikat mendoakan kita dengan doa yang sama. Ibu didoain sama malaikat, diampuni dosa-dosanya. Asik apa asik? Asik banget. Ya, 1000 loh malaikat. Makbulan mana sama doa kita? Ya udah, nggak usah bilang kok enak amat ya dia yang nyakitin, aku suruh maafin, gitu suruh mintain ampun lagi. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi kebaikan juga buat kita. Itu yang harus kita pahami. Oke, wasyawirhum tadi sama perintah untuk perintah untuk diskusi. Kalau mau diskusi, ayah ngobrol atuh ya, nggak diem aja. Bagus ngajak musyawarah. Ayo dong kita omongin masalahnya, bukan cuma diem aja. Bagus, tapi prosedurnya lemah lembut dulu, maafin dulu, mintain ampun dulu. Artinya apa? Kitanya sudah melalui proses. Berusaha sikap lemah lembut, berusaha untuk memaafkan, berusaha untuk memohonkan ampun. Kita udah proses menenangkan diri, baru ngajak diskusi. Jangan kitanya juga lagi panas, dia panas diajak diskusi. Ya, jadi diskusi itu proses keempat. Ngajak diskusi itu. Apa yang didiskusiin? Nah, disinilah komunikasi. Ya, komunikasi komunikasi efektif. Berusaha dengar, ayah kenapa sih kok kalau ada masalah terus diem aja? Ayah ada masalah apa kok diem aja? Kalau dia masih diem aja, oke, kita boleh pakai bahasa aku. Ingat Bu, pakainya apa? Bahasa aku. Apa itu bahasa aku? Menyampaikan apa yang kita rasakan. Ayah, kalau ayah diem itu teh bunda sedih. Itu kan yang dirasa. Sebenarnya pengen marah juga, tapi kan bunda tahu nggak ada gunanya. Sampaikan perasaan ibu. Ibu tuh pengennya kalau kita punya masalah, ayah cerita, jangan diem aja. Itu namanya bahasa aku. Nah, kalau dia udah mau diajak ngobrol, iya tadi kamu begini, dengerin kalau dia udah mau ngomong. Gunakan mendengar empati. Apa tahapan mendengar empati? 1. Ada 3 tahapan mendengar empati. Cicing. Tahu cicing kan semua? Naon cicing? Diem, taruh HP, lihat wajahnya, dengerin. Eta cicing kalau dia mau ngomong. Yang kedua, paraphrasing. Apa paraphrasing itu? Paraphrasing itu tangkap, oh dia teh marah karena tadi pas pulang capek-capek minta diambilin minum, malah aku ngomongnya keras. Oh ayah gitu, itu paraphrasing, menangkap yang diomongin. Ya, lalu diulang, oh ayah teh marah karena pas ayah pulang bunda teh dimintain air minum, malah bunda jawabnya keras, gitu ya? Iya, oke. Gak usah dijawab, ya kan ayah ngeliat apa bunda tadi lagi repot, gak usah dijawab. Namanya paraphrasing itu cuman ngulang yang dia omong. Oh, kakak teh marah gitu karena tadi di sekolah
Padahal bukan kakak yang bikin ribut, tapi kakak yang dihukum sama bu guru gitu kak. Iya. Oh, kalau kita para price-nya ini pas, dia akan nyaman. Tapi tetap jangan dijawab. Setelah itu baru bahasa aku. Bahasa akunya apa? Bilang makasih ya udah nyampein unek-uneknya. Makasih ya udah cerita. Bahasa akunya itu apresiasi. Kemudian yang kedua apresiasi, makasih ya udah ngingetin. Kalau itu kita salah ya minta maaf, maaf ya salah. Suaranya keras. Maaf banget suaranya keras. Padahal nggak punya maksud, tapi nggak apa-apa. Tolong dimaafkan. Gak usah ngeyel. Ayahnya tuh juga ya ngeliat-ngeliat dong kalau mau nyuruh, nggak usah. Udah, kalau udah kayak gitu baru cari solusi. Solusinya buat orang yang silent treatment itu adalah bikin komitmen. Bikin komitmen. Ayah, lain kali nanti kita kan tadi nyampein bahasa aku ya. Bunda tuh sedih loh kalau ayah diem aja kalau ada masalah. Bunda tuh pengen nangis loh. Kalau bunda bisa pulang mah bunda pulang dah. Gitu kan, tapi kan nggak mungkin. Bisa nggak besok lagi kalau misalnya ayah ada masalah nggak ngediemin bunda, atau ayah bilang mau diem dulu deh 5 menit apa sejam gitu kan, tapi habis itu bilang ya minta komitmen biar pasangan juga tidak terbiasa melakukan aktivitas silent treatment. Itu ibu-ibu tahapannya. Setelah bermusyawarah, apalagi ada belum selesai, maka bermusyawarahlah fil amri dalam perkaramu. Faida azamta, kalau kamu sudah berazam, sudah meniatkan, fatawakal ala Allah. Maka kalau sudah meniatkan untuk memperbaiki keadaan, bertawakal. Aku udah loh lemah lembut, aku udah maafin dia, aku udah mintain ampun, aku udah ngajak musyawarah, masih bete aja. Fatawakal Allah, ditutup. Serahin semua sama Allah. Nah, Allah menutup dengan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Lebih suka dicintai sama Allah apa dicintain sama suami yang suka pundungan? Pastinya, maka ingatlah ini, nggak apa-apa deh dia masih diem aja, tapi kan aku dicintai Allah. Nggak apa-apa deh dia masih ngambek, tapi kan aku dicintai Allah. Apalagi kalau kita tahu balasan buat orang yang bertawakal. Apa balasan buat orang yang bertawakal ibu-ibu? Surga pasti. Di dunia juga ada balasan loh Bu buat orang yang bertawakal. Apa balasan buat orang yang bertawakal di dunia? Wa may yattaqillah fayaj'alahu makhrajan. Akan Allah kasih jalan keluar. Dia diem aja nggak apa-apa, nanti dikasih jalan keluar. Ya. Wa may yattaqillah fayaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka di dunia. Wa may yatawakkal 'alallah fahasbuhu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka akan Allah cukupkan. Itu di dunia. Di akhirat pastinya ampunan dan surganya yang seluas langit dan bumi. Ini Bu, maka ditutup semua masalah itu dengan bertawakal kepada Allah, nyerahin biar Allah yang kasih jalan keluar. Gitu, kita melakukan semata-mata karena Allah. Itu ya ibu-ibu, maka sesungguhnya pernikahan itu adalah ibadah sepanjang hayat, ya ibadah yang paling panjang. Maka kita perlu ilmu menyiapkan diri untuk meraih pahala dari ibadah yang panjang itu.